Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Nayatri Putri Rosendra dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang, Angkatan 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah novel, yaitu novel yang berjudul Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Oke, kalian pasti penasaran kan gimana sih novel Salah Asuhan itu? Jadi, novel Salah Asuhan merupakan novel hasil karya Abdul Muiz yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1928 dan termasuk ke dalam novel angkatan Balai Pustaka atau novel angkatan 20-30-an. Di dalam novel Salah Asuhan ini mengisahkan kisah cinta antara dua bangsa dan budaya yang mengalami permasalahan di dalam menyatukan cinta mereka. Sebelum saya masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Salah Asuhan, sebelumnya saya akan menjelaskan gimana sih atau apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel itu. Jadi yang pertama di sini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik novel merupakan unsur utama yang membangun novel dari dalam. Unsur intrinsik pada novel meliputi tema, tokoh atau penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua di sini ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik novel adalah unsur yang membangun novel dari luar. Unsur ekstrinsik pada novel meliputi biografi penulis dan nilai yang ada dalam masyarakat. Oke, sekarang kita udah sama-sama tahu kan gimana sih unsur intrinsik dan ekstrinsik novel itu secara umum. Sekarang kita masuk ke inti pada video ini, yaitu yang pertama di sini ada unsur intrinsik dari novel Salah Asuhan. Oke, yang pertama di sini ada tema. Cerita dalam novel ini bertemakan cinta anak manusia yang bertentangan dengan adat, dan agama. Cinta dua perempuan yang mencintai seorang laki-laki dari sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, ketiga anak manusia ini jadi korban perasaan. Oke, yang kedua di sini ada tokoh atau penokohan. Yang pertama, Hanafi, seorang pemuda bumiputra Solo terpelajar yang berwatak keras, sombong, emosional, dan durhaka terhadap ibunya. Dia memiliki wajah yang mirip dengan orang Belanda. Perilakunya juga mencerminkan orang Belanda yang selalu menghina orang bumiputranya sendiri. Yang kedua, Corrie de Bessie, seorang gadis Belanda yang awalnya tinggal bersama ayahnya di Solo. Corrie memiliki paras yang cantik, berasal dari kelas atas dan terpelajar. Dia juga memiliki sikap yang sopan, ramah, kuat menghadapi Hanafi walaupun sedikit manja dan keras. Berikutnya yaitu ada Rapiah, seorang gadis desa Bumiputra Solo yang dinikahi oleh Hanafi untuk pertama kalinya. Rapiah berwatak sabar dan setia mendampingi suaminya yang berwatak keras dan tidak suka padanya. Berikutnya ada ibu Hanafi, yaitu Mariam, seorang ibu yang rela berjuang demi hidup anaknya, berusaha memenuhi semua biaya pendidikan anaknya. Bu Mariam selalu sabar dalam menghadapi anaknya yang durhaka. Berikutnya yaitu ayah Corrie, Tuan de Bessie. Ayah Corrie memiliki sikap yang sopan, ramah terhadap semua orang, dan menghormati budaya orang timur walaupun ia orang barat. Berikutnya yaitu Safei. Safei adalah anak Hanafi dengan Rapiah. Safei adalah anak yang masih lugu, dia tidak tahu apa-apa mengenai ayah dan ibu. Berikutnya yaitu ada Nyonya Van de Men. Nyonya yang berbaik hati memberi tempat persembunyian untuk Corrie agar dapat menghindar dari Hanafi. Nyonya Van de Men juga sangat sayang terhadap Corrie. Yang terakhir yaitu Tante Lien, tetangga Corrie pada saat dia menikah dengan Hanafi. Tante Lien adalah pribumi asli Betawi yang berkebiasaan latah. Selanjutnya ada Tuan Direktur bank tempat Corrie bekerja setelah pergi meninggalkan rumah karena perkara rumah tangga. Tuan Direktur ini menaruh hati pada Corrie. Selanjutnya yaitu Piet, sahabat Hanafi yang menasehati Hanafi pada saat Corrie pergi meninggalkannya. Berikutnya Tuan Administrator, orang yang berbaik hati menemani Hanafi di Semarang dan menyediakan kursi, minuman, dan makanan pada saat Hanafi semalaman di kuburan Corrie. Berikutnya yaitu pembantu Corrie. Selanjutnya Buyung, orang yang membantu Hanafi dan ibunya berwatak lugu dan penurut. Yang selanjutnya Simin, pembantu Corrie yang berwatak lugu dan sabar. Berikutnya tukang
pos yang mengantar surat untuk Rapiah. Selanjutnya Nyonya Johnson, nyonya yang berpura-pura baik tapi sebenarnya licik. Dan yang terakhir Mina, pembantu di rumah Qori dan Hanafi. Yang ketiga alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, karena pengarang menceritakan kisah hidup Hanafi mulai ia baru kenal dan bersahabat dengan gadis Eropa sampai ia menikah dengan gadis lain bernama Rapiah yang dijodohkan oleh ibunya. Berikutnya latar tempat dari cerita ini yaitu terjadi di lapangan tenis di daerah Minangkabau, Betawi, Semarang, dan Surabaya. Adapun latar waktunya, cerita Salah Asuhan terjadi pada masa di mana banyak orang Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir latar suasana, pada novel ini banyak cerita yang bersuasanakan tegang, mengharukan, dan menyedihkan. Berikutnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu pengarang sebagai orang ketiga. Selanjutnya gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, terdapat juga bahasa Belanda. Pertama di sini ada peribahasa, adapun kutipannya dalam novel, saat ini air mukamu jernih, keningmu licin, bolehkah ibu menuturkan niatku itu supaya tidak ada menjadi duri dalam daging. Kutipan ini terdapat pada halaman 25 paragraf 3 pada novel. Yang kedua, majas hiperbola. Adapun kutipannya, sesungguhnya tiadalah berdusta apabila ia berkata sakit kepala, karena sebenarnya lah kepalanya bagai dipalu. Kutipan ini terdapat pada halaman 47 paragraf 2. Yang ketiga, majas perbandingan atau perumpamaan. Kutipannya yaitu, bukannya ia segera menutup keran bensin, tetapi ia berikhtiar meniup api yang sudah menjilat-jilat itu dari lampu. Terdapat pada halaman 53 paragraf 6. Selanjutnya yaitu majas asosiasi. Kutipannya pada novel yaitu, sebagai ditembak petir halilintar, demikianlah terkejutnya pemuda yang sedang berkasih-kasihan itu. Berikutnya ada majas litotes. Contoh kutipannya pada novel, supaya ibu orang kampung Toto ini. Berikutnya ada majas metafora. Kutipannya pada novel, tapi kesenanganku sudah terganggu karena menaruh intan yang belum digosok itu. Oke guys, ini bagian terakhir dari unsur intrinsik novel Salah Asuhan, yaitu amanat. Amanat pertama yang kita ambil dari cerita ini yaitu, kita harus mampu menghormati budaya orang lain atau bangsa lain. Yang kedua, kita harus membatasi diri dalam bergaul. Janganlah kita lupa daratan dan terbawa arus. Yang ketiga, jangan sampai kita juga mengikuti budaya asing dan melupakan budaya kita sendiri. Yang keempat, segala sesuatu yang kita lakukan dan kita jalani dengan menggunakan kekerasan dan emosional, maka kehancuran dan kegagalan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, janganlah durhaka pada orang tua. Ingat ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis unsur ekstrinsik novel Salah Asuhan. Yang pertama yaitu biografi pengarang. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 3 Juli 1883 dan ia wafat di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juni 1959 pada umur 75 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Pendidikan terakhirnya adalah di Stovia atau Sekolah Kedokteran yang sekarang dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, akan tetapi tidak tamat. Ia juga pernah menjadi anggota Volkskrant yang didirikan pada tahun 1916 oleh pemerintah penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu latar belakang penciptaan karya sastra. Latar belakang penciptaan berasal dari luar diri pengarang, karena pada novel ini pengarang hanya sebagai sudut pandang orang ketiga yang mengetahui segala hal. Di zaman ini, kisah seperti ini banyak terjadi akibat Belanda datang dan menetap di pribumi. Yang ketiga yaitu nilai adat istiadat. Adat istiadat pada saat itu tidak memperbolehkan seorang wanita atau pria yang berbeda bangsa bersatu dalam cinta atau saling mencintai. Dan hormati orang tua kita karena apa yang dikehendaki akan berbuah manis pada diri kita. Yang keempat, nilai sejarah. Diskriminasi kelas sosial di cerita ini sangat terlihat. Contohnya, perbedaan terhadap bangsa pribumi dan Eropa. Di kalangan pribumi pun
terjadi diskriminasi terhadap masyarakatnya sendiri. Di zaman ini, ada golongan orang yang disebut bujang, yaitu pembantu yang mengabdikan seumur hidupnya kepada sang majikan. Ini mirip dengan perbudakan yang terjadi di zaman feodal. Bujang yang terdapat dalam salah asuhan adalah Simin, bujangnya keluarga Dubosi, dan Buyung, bujangnya keluarga Hanafi. Yang terakhir yaitu relevansi dengan zaman sekarang. Dalam novel ini banyak menceritakan tentang kedurhakaan seorang anak pada ibunya yang sekarang banyak terjadi di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Sungguh keadaan yang sangat memprihatinkan. Di sini juga dijelaskan bahwa adanya orang yang melupakan adat istiadatnya sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini remaja Indonesia sudah mengalami pergeseran nilai dan budaya. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir video ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik. Kehidupan sosial yang digambarkan dalam novel Salah Asuhan adalah kehidupan pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ketika pribumi melewati garis kepribumiannya dan berusaha sejajar dengan bangsa Eropa, yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh Hanafi, yaitu pengucilan dari kedua belah pihak, baik dari pribumi sendiri yang memang dihindari oleh Hanafi sendiri, maupun dari pihak bangsa Eropa yang memandang rendah pribumi. Perkawinan antara bangsa Eropa dan pribumi pun akan mendapatkan tantangan dari kedua belah pihak. Namun, kehidupan sosial yang ditampilkan dalam Salah Asuhan memiliki perbedaan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Sekarang ini tidak ada lagi diskriminasi terhadap pribumi asli. Perkawinan campur antar bangsa pun bukanlah sesuatu hal yang tabu lagi. Oleh karena kemampuan dan keberanian Abdul Muiz itu, Salah Asuhan merupakan novel rekomendasi untuk dibaca dan diartikan sebagai perjuangan rahasia bangsa Indonesia. Pesan dalam novel ini memperkuat agar globalisasi tidak menghilangkan kebudayaan tradisional kita sendiri. Baiklah, sekian dulu video ini, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam bentuk pengetikan ataupun penulisan dan juga dalam segi isi, karena masih dalam proses belajar dan aku tak salah, kamu yang salah. Canda, kamu salah. Dan bye bye. Assalamualaikum, see you.